Mission 45 Spy X Family merupakan puncak dari pembajakan bus Sekolah Akademi Eden. Dari Pusat Badan Keamanan Negara mengabarkan tim yang sedang berada di tempat bus yang Anya naiki bahwa bus yang satunya lagi yang juga sedang dibajak telah ditemukan lokasinya dan sudah ada tim yang dikirim untuk menanganinya. Sementara di dalam bus, kekhawatiran teman-temannya membuat Anya lagi-lagi pusing karena terlalu banyak suara yang ia dengar. Melihat anak-anak yang gelisah, Billy pun menawarkan siapapun yang mau buang air diizinkan keluar untuk buang air di semak-semak. Emil lalu meminta izin untuk buang air dan diantarkan oleh Billy keluar. Emil yang sudah buang air pun mengeluh karena malu pipis di semak-semak. Namun dinasihati oleh Billy, jika ia masih merasa malu pada hal sepele, maka ia adalah orang yang beruntung dan harus berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, di luar bapaknya Becky datang dan langsung bikin heboh guys. Pak Henderson menegur Bu Martha, pengawal pribadi Becky yang ikut bersama bapaknya Becky, dan bertanya kepada Pak Henderson kenapa Pak Henderson ada di sana. Pak Henderson menjelaskan kalau anak-anak ini dalam bus itu adalah muridnya. Pak Henderson kelihatan khawatir banget guys dengan keadaan mental maupun fisik anak-anak di dalam bus. Billy kemudian keluar dari bus dan menanyakan jawaban dari permintaan mereka. Kepala polisi pun memberikan jawaban kalau pemerintah sedang mengurus berkas 3 tahanan di penjara Previtt. Kepala polisi juga meminta kepada Billy agar mengizinkan mereka untuk memeriksa keadaan anak-anak dan membawakan makanan serta minuman. Billy pun mengizinkannya, namun tidak boleh polisi yang masuk, harus dari pihak sekolah. Nah, sementara bapaknya Becky nih guys, lagi-lagi heboh dengan menyuruh mengirimkan makanan terbaik yang dimasakkan oleh chef keluarga Black Bell. Namun Martha menentangnya karena takut memicu kemarahan para pembajak. Martha lalu menyuruh untuk menggunakan ransum dari perusahaan Black Bell untuk makanan anak-anak. Dan Pak Henderson pun menawarkan diri untuk masuk ke dalam bus untuk mengantarkan makanan serta menenangkan para muridnya. Pak Henderson pun masuk ke dalam bus dan membuat anak-anak senang dan juga lega. Pak Henderson pun menasihati para siswanya untuk tetap tenang. Pak Henderson juga meminta pada Billy untuk mengeluarkan Pak Austin agar bisa diobati. Sebagai gantinya, Pak Henderson lah yang akan menjadi sandera. Pak Henderson juga melihat Anya dan Damian yang dipasangkan bom leher. Lalu Pak Henderson menyuruh anak-anak untuk makan. Dengan riang gembira, Anya makan, yang membuat Pak Henderson ini kaget setengah mati dengan nyali Anya, bahkan sampai flashback waktu Anya diwawancara untuk masuk Eden. Billy memperhatikan anak-anak yang asik makan ransum walaupun rasanya hambar. Pak Henderson kemudian menanyakan pada Billy apakah ia mempunyai anak. Billy menjawab bahwa ia mempunyai seorang putri. Pak Henderson meminta pada Billy sebagai seorang ayah harusnya dia melepaskan anak-anak ini. Namun Billy menjawab bahwa putrinya sudah mati karena pemerintah. Billy kemudian memberitahukan kepada Pak Henderson kalau dia pasti tahu soal gerakan mahasiswa Sirkus Merah yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan yang dulunya hanya menyuarakan pendapat untuk pihak lemah di masyarakat. Tapi pemerintah malah menggunakan kekerasan buat membungkam anak-anak yang protes di Sirkus Merah. Jadi memang Billy ini marah guys ya sama pemerintah dengan tindakan mereka yang main hakim sendiri sampai-sampai anaknya jadi korban. Sementara di tempat lain, Yuri sudah menemukan lokasi bus yang satunya lagi yang sedang bersembunyi di dalam gedung bekas. Kemudian flashback, terlihat Billy dengan rambut pendek dan rapi sedang berbicara dengan seorang gadis yang bernama Bidi, anaknya. Billy melarang Bidi untuk bergaul dengan para anggota Sirkus Merah karena berbahaya dan terancam akan ditangkap. Bidi menjawab bahwa organisasi mereka tidak salah. Billy masih memperingatkan Bidi kalau pemerintah tidak suka dengan aksi protes. Billy hanya mengkhawatirkan Bidi, namun Bidi dengan tegas bilang kalau dia tidak takut mati demi apa yang ia yakini. Lebih menakutkan hidup di dunia di mana kalau ada yang salah tapi nggak bisa bilang. Billy juga bilang kepada Billy bahwa rakyat menderita karena pemerintahnya bobrok. Meskipun Billy sudah melarang Bidi, bahkan mengatakan ia hanya ingin melindungi Bidi, Bidi tetap pergi dan itu adalah percakapan terakhir Billy dengan putrinya. Setelahnya Billy hanya menatap nanar jasad anaknya yang tewas pada aksi protes yang berakhir ricuh. Lalu salah satu anggota Sirkus Merah mengatakan pada Billy akan membantunya kabur dari Ostania karena Billy sudah pasti diawasi oleh Badan Keamanan Negara terkait hubungannya dengan Bidi. Nah, dari sinilah muncul kemarahan dari diri Billy dan membuatnya bergabung dengan Sirkus Merah. Kembali ke masa sekarang, rupanya Anya sudah membaca isi pikiran Billy. Sementara Vadim, salah satu pembajak pun mulai tidak sabar dengan kondisi sekarang. Sementara di bus yang satunya lagi, Yuri dan timnya sudah mengamati para pembajak. Tim Yuri pun melemparkan gas air mata pada para pembajak ini dan dengan cepat melumpuhkan para pembajak. Yuri menangkap pemimpin pembajakan yang ada di sana namun tertembak di bagian bahu, tapi pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Yuri. Bus pun sudah aman ya. Sementara Yuri yang diobati pun berteriak kesakitan karena lukanya dan mengutuk hari sialnya karena Anya.
Hari pun menjelang malam, tim Badan Keamanan Negara diberitahukan kalau bus yang satunya sudah aman. Sementara kepala polisi memberitahukan pada tim Badan Keamanan kalau operasi ini sudah diserahkan kepada mereka. Tim Badan Keamanan Negara pun mengabarkan kepada Billy yang ada di dalam bus kalau rekan-rekan mereka yang ada di bus yang satu lagi sudah tewas. Para pembajak yang ada di dalam pun panik karena rencana mereka terancam gagal. Nah, mendengar hal ini, Vadim marah dan mencoba untuk mempengaruhi Billy yang sudah ketakutan. Anya membaca pikiran Vadim yang merencanakan untuk mengebom bus serta Sandra yang ada di dalamnya jika Billy tidak melakukan apapun. Sementara di luar, tim satu peloton dari Badan Keamanan sudah dikerahkan buat nerobos masuk ke dalam bus. Nah, di dalam bus, Anya tahu kalau tim Badan Keamanan sudah mendekat. Anya panik karena tindakan ini bakal membuat mereka dibom. Anya pun dengan berani maju ke depan. Sementara itu, Yor yang ada di rumah menelpon sekolah karena Anya belum pulang. Yang hanya dijawab oleh pihak sekolah kalau mereka masih pergi karya wisata. Tapi Yor tidak tenang dan menelpon Sharon, teman kerjanya. Yor pun kaget kalau anaknya Sharon sudah pulang dari tadi dan karya wisata ke museum itu sudah batal. Kembali ke dalam bus, Anya yang sudah maju malah bingung mau bilang apa guys. Akhirnya dengan ekspresi aneh nih Anya bilang kalau dia lapar lagi. Mendengar itu semuanya kaget, apalagi Pak Henderson. Billy menolak permintaan Anya. Anya menyela dan bilang kalau dia nggak takut pada bom karena lebih seram kalau nggak bicara dan mati. Ucapan Anya ini membuat Billy terpaku dan keingat anaknya serta melihat bayangan anaknya. Tekad Billy seketika hancur guys. Anya masih terus mengatakan kata-kata yang persis seperti apa yang anaknya bicarakan. Billy pun melepaskan bom leher Anya dan menyuruh Anya untuk keluar. Namun Anya tidak mau keluar dan malah tantrum mau minta makan guys. Nah, sikap Anya yang begini membuat Billy mengira kalau Anya tidak dikasih makan di rumahnya. Dan Billy berpikir kalau tidak semua murid Eden itu adalah anak orang kaya. Begitu pula dengan siswa yang lainnya yang pasti lapar. Dan juga Billy berpikir bahwa anak-anak ini sudah mengalami masa sulit karena ia tidak tahu perekonomian di Australia lagi hancur. Pokoknya Billy ini overthinking guys, yang buat Anya tuh bengong dengan isi pikiran Billy yang berisik. Billy lalu bertanya kenapa Anya begitu ngotot mau makan lagi. Anya pun bingung mau jawab apa nih. Yang kebayang lalu papanya Lloyd. Anya pun lalu menjawab yang Lloyd pernah katakan. Dan dengan kerennya ia mengatakan bahwa ia mau menciptakan dunia yang tidak membuat anak-anak menangis. Jawaban Anya kali ini benar-benar membuat Billy goyah. Bahkan pengaruh Vadim pun tidak ada apa-apanya. Billy kemudian mengingat kebersamaannya lagi dengan Bidi yang bahkan peduli berbagi makanan dengan kucing-kucing. Karena berbagi alih-alih mengambil adalah hal yang diajarkan Billy pada Bidi dan itu yang dilakukan Bidi sesuai ajaran ayahnya. Dan di sana ada foto Billy bersama Bidi kecil dan istrinya. Ternyata Billy dulu adalah seorang prajurit. Billy sadar kalau selama ini ia tahu perbuatannya salah, namun karena amarahnya ia justru lupa dengan apa yang sudah ia ajarkan pada putrinya dan malah jadi orang jahat. Billy pun mengambil senjata serta bom tas lalu turun dari bus dan menyerahkan diri. Hal ini ia lakukan karena ia masih ingin dianggap ayah oleh putrinya yang sudah mati. Penyerahan diri Billy mengejutkan semua orang. Billy juga mengatakan untuk tidak menghukum berat kedua rekannya. Vadim lalu bertindak sendiri dengan mengemudikan bus. Namun mobil polisi berlapis baja berhasil menghentikan laju bus. Nah, Vadim pun kemudian keluar membawa Anya dan menjadikannya Sandra. Tim penembak jitu sudah bersiap untuk menembak, namun Martha dengan sigap menerjang dan langsung menyerang Vadim dengan taser listrik dan menyelamatkan Anya dan memperkenalkan dirinya sebagai Martha Marriott. Para pembajak pun diamankan dan bus juga sudah aman. Anak-anak sudah selamat dan turun dari bus. Dari jauh Billy melihat Anya sebelum akhirnya ia dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Phew, akhirnya pembajakan berhasil dihentikan oleh Esper imut kita si Anya. Nah, buat yang sudah baca manganya pasti nggak sabar buat nunggu episode depannya.